selamat malam Sobat Inspiratif di Cerita dari Papua bersama saya Oce Vina. Dan hari ini tentunya saya sangat bahagia sekali, senang sekali rasanya bersama-sama dengan saya punya kakak dua dari Raja Ampat. Nah, kakak dong dua ini seorang owner. Mungkin kakak dong bisa perkenalkan diri secara singkat, biar kita nggak akan berbagi cerita untuk kita punya teman-teman, saudara-saudara yang ingin mulai usaha. Oke, dari kakak owner yang Dari pertama. dari Saubon Homestay saya sendiri nama Sakaria Kaman. Oke, lanjut. Oke, saya Konstantinus Saleo, owner dari Dayan Dive Homestay di Batanta. Luar biasa. Oke, kakak dan teman-teman minta maaf kita nih cuma pakai satu mikrofon jadi kita terputar. Oke, langsung saja. Jadi saya di sini akan berbagi cerita dengan kakak dong dua untuk orang semua malam ini tentunya mengenai ekowisata. Mungkin saya akan bertanya-tanya sedikit tentang homestay. Awal mula kakak dong mulai homestay, membangun homestay, adalah tantangan-tantangan yang pasti kakak dong lalui. Mungkin dari kakak Sakarias duluan bisa berbagi bagaimana sih kakak punya motivasi untuk membangun Saupon Homestay sendiri. Ya, terima kasih. Saya bangun homestay pertama tahun 2018. Itu saya inisiasi dari Wagyu Barat, itu kawan-kawan di PAM dan Wagyu Barat sebagian yang sudah membangun homestay, dan saya melihat bahwa kawan-kawan ini sudah sukses lah untuk membangun homestay. Akhirnya saya di Teluk atau di pojok paling jauh dari Raja Ampat juga membuat homestay di sana. Dan tahun 2018 kami saya bersama keluarga ada 5 orang yang kita bangun. Nah, terus berjalannya waktu kami membangun sampai tahun 2022. Ya, sudah lumayan, sudah ada 3 rumah yang terbangun, dan puji Tuhan sudah ada tamu yang booking ke sana. Dan dari situ sudah inisiatif bahwa ini pasti kita akan sukses di bagian homestay ini juga. Akhirnya tahun 2024 ya, semua apa yang kami ceritakan boleh tercapai. Ya, 8 kamar sudah jadi dan tamu sudah normal, aman, dan NGO pemerintah turut membantu kami dalam membangun homestay itu. Ya, begitu saya dari saya. Terima kasih kakak Sakarias. Sedikit motivasi untuk kita punya teman-teman yang mau memulai homestay. Ini cerita dari kakak Sakarias. Langsung saja kita ke kakak Costa. Oke ya, jadi ini cerita yang panjang ya kalau tuh mau bicara lama. Tapi jadi yang intinya saja ya, jadi bangun homestay ini sebenarnya kita perlu semangat, perlu jiwa yang sabar dan tabah untuk menghadapi ya setiap tantangan yang kita hadapi. Karena bangun homestay sebenarnya banyak orang bilang bangun homestay itu gampang. Sebenarnya tidak karena butuh perjuangan ya. Mungkin Saka juga sudah alami, saya pun alami, karena tong bangun homestay ini kan butuh tenaga, butuh pikiran, terus yang paling penting juga dana itu harus. Teman waktu itu yang bikin saya sampai tidak pernah berhenti, tidak pernah ini untuk bangun homestay itu jadi awal itu sebenarnya saya punya homestay itu bukan bangun untuk homestay, tapi itu sebenarnya kayak rumah singgahan saja, kayak bagaimana, kayak pos saja begitu. Jadi dulu kan
lokasi situ kan dulu namanya konservasi internasional di situ. Itu saya punya orang tua yang bangun pos di situ. Akhirnya pas Pace meninggal, tempat di situ kayak ya tidak terlindungi atau ada aktivitas ilegal seperti orang buang bom itu kembali lagi di lokasi situ. Akhirnya tujuan bikin rumah itu homestay itu sebenarnya untuk setiap minggu atau kita bisa ke sana untuk tinggal untuk cuma pantau sekitaran situ di pulau itu. Tapi pas sering berjalannya waktu akhirnya teman-teman di Stay Raja Ampat, eh, dari kami juga ingin kasih masuk ke website. Akhirnya dari teman-teman di Stay Raja Ampat mau kami kasih masuk, akhirnya kami dapat tamu. Dari 2016 kami bangun dan 2017 mulai beroperasi. Jadi sebelum itu saya sudah belajar banyak hal tentang homestay. Jadi yang mendasari itu adalah dulu kan saya punya bapak itu berjuang dengan jalur yang ekstrim. Itu kayak selalu fighting dengannya, itu perjuangan yang sangat ekstrim untuk jaga alam. Jadi saya itu kayak pakai homestay untuk jaga alam, pakai homestay untuk kayak perlawanan. Nah, jadi dengan homestay itu tempat alam di situ terjaga. Karena sekarang dulu itu seperti saya punya orang tua selalu ke orang yang kayak bom itu ke sana secara langsung untuk sampaikan bahwa tidak boleh seperti itu akan merusak alam. Tapi dengan adanya homestay saya pilih bilangnya jalur terbaik untuk jaga alam, yaitu saya pakai homestay karena kita tidak perlu kasih tahu ke orang yang bikin aktivitas ilegal bom, karena mereka dengan sendirinya sudah mengerti. Artinya dengan ada homestay pasti ada wisatawan di situ, ada orang luar di situ. Dan kita semua tahu bahwa orang luar itu orang-orang yang cara berpikirnya sudah sudah untuk jaga alamnya itu sudah tinggi. Jadi sekarang itu otomatis, jadi tidak perlu kita kasih tahu orang-orang yang aktivitas ilegal itu tanpa dikasih tahu, itu sudah secara otomatis. Nah, jadi itu yang saya pelajari bahwa homestay itu bukan untuk ekonomis saja, tapi itu bentuk alat untuk kayak senjata untuk melindungi alam. Jadi sampai hari ini homestay di situ dan wilayah situ aman jalan. Makanya sampai hari ini saya homestay tapi saya lebih ke fokus ke konservasi. Sampai hari ini saya makan dan hidup dari alam. Jadi itu tugas saya, apa yang saya harus kasih ke alam. Sampai hari ini kan masih 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 tetap lakukan itu karena saya tahu bahwa kalau tidak ada alam, tidak ada kehidupan di alam lagi, maka otomatis kita pun manusia itu tidak ada kehidupan. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Di sini Tong sudah dengar Kakak Konstan buat homestay untuk menjaga alam. Saya berharap Tong anak-anak Papua punya jiwa juang seperti Kakak Konstan nih. Oke, pasti bisa. Bagaimana Kakak Konstan dan Kakak Sakaria sendiri menangani tantangan-tantangan yang saat ini ada banyak pesaing yang buat homestay? Mungkin Kakak Sakarias bisa berbagi supaya teman-teman yang kedepannya dorong sudah punya pandangan. Iya, baik. Ya, kalau untuk tantangan itu banyak sekali. Mulai dari pertama homestay dibangun sampai sekarang, tantangan itu pasti datang terus. Dari orang yang bilang mau hidup aman-aman saja, pasti ada tantangan dari dalam keluarga sendiri, dari luar juga pasti ada saja. Tapi untuk kawan-kawan yang mau membangun negerinya sendiri, tempatnya sendiri, ya maju saja, sabar. Nah, jangan kayak cepat-cepat emosi begitu, tapi harus sabar. Nah, karena ya, orang ini wajib hidup ini harus sabar. Tidak bisa hidup itu orang bilang semua itu pasti ada, pasti tantangan itu pasti ada saja.
tidak ada yang bilang tidak. Nah, untuk teman-teman semua, tong membangun tumpu tempat sendiri, negeri sendiri, biar apa? Ada pepatah yang bilang tong merdeka di atas tumpu negeri sendiri. Nah, itu yang paling penting sudah untuk Iya, iya. biar tong Luar biasa. jaga kita tumpu negeri sendiri, tempat sendiri. Nanti mungkin itu saja mungkin dari saya. Baik, Kakak. Oke, kita sudah dengar solusi dari Kakak Sakarias, selanjutnya dari Kakak Kostan. Oke, jadi untuk tantangan Iya. terus persaingan. Iya. Nah, jadi di Raja Ampat ini kan semakin tahun berganti tahun itu persaingan semakin ketat, tapi dalam hal ini persaingannya sehat. Sehat. Jadi teman-teman sekarang itu persaingannya lebih ke kualitas, ya kualitas punya pelayanan, homestay, lebih ke hospitality. Terus teman-teman rata-rata homestay sama semua, artinya pelayanannya ada diving, snorkeling, tapi ada yang misalnya saya sendiri, saya lebih ke bisnis dan konservasi. Jadi saya lebih fokus juga ke kayak penanaman karang, mangrove, karena itu yes, ada saingan sehingga kita bagaimana pintar-pintar ya untuk ya, jadi kita bikin sesuatu yang beda. Jadi kalau teman-teman di sebelah jual mangga, ya kita jual jambu, kita jual stroberi. Tapi satu rumah besar yaitu homestay, tapi kita punya ini tuh harus beda. Jadi untuk tantangan untuk kami sampai hari ini, yaitu tantangan tuh hal yang baik, artinya mendorong kita, memotivasi kita untuk tetap maju, tetap kreatif terus. Untuk bagaimana tuh bisa bikin sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Jadi orang lain mungkin pikir itu mustahil, tapi ya buat Tuhan tidak mustahil, sehingga Tuhan bisa kasih orang-orang yang mau atau semangat, jiwa juangnya tinggi. Itu satu yang paling penting, yaitu tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus banyak berdoa. Jadi semua yang tong kerjakan kalau tidak diizinkan sama Tuhan, tuh sia-sia saja kita bekerja. Jadi semua yang kita kerjakan ketika itu semua didasari dengan kehendak Tuhan, pasti semua terjadi. Satu kata yang kami pegang bahwa maju dulu, kerja dulu, nanti sisanya itu Tuhan punya. Ya, jadi seperti itu. Luar biasa. Sangat memotivasi saya untuk buat homestay juga. Oke, jadi malam ini saya dapat banyak sekali inspiratif dari Kakak Dong Dua. Tentunya sangat memotivasi sekali buat teman-teman yang baru memulai, maju saja dulu. Masalah Kakak tadi bilang salah itu belakangan, nanti baru diatur. Yang penting berani mencoba. Oke. Yang terakhir, Kakak bilang kita harus jadi tuan di tanah sendiri. Jangan orang lain datang lagi. Betul toh? Oke, terima kasih buat semua yang sudah dengar kita punya cerita. Semoga menginspirasi kita semua, terutama di teman-teman yang saat ini sedang meningkatkan ekowisata di Papua Barat Daya. Semoga tong sama-sama saling bergandengan tangan untuk mendukung, mendorong pariwisata ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih.